Selamat pagi sahabat Mirasat, welcome to Morning Meeting pagi hari ini, Jumat 22 November 2024 bersama saya Ardina Glenda. Dan perjumpaan kita pagi hari ini akan diawali dengan live update dari Mirasat Financial Center Lebak Bulus dari Astra Auto Parts atau Auto yang akan diskusikan sekarang langsung bersama dengan research analyst kami, Christopher Ruslik. Halo, selamat pagi Chris. Halo, pagi Glenda. Apa kabar? Baik, baik. Pertama kalinya ke MFC ya? Betul sekali, pertama kali ini. Oke, dan dari tempat yang baru ini tentunya kita juga ingin membawakan materi yang fresh buat sahabat Mirasat, yaitu update laporan keuangan ya. Betul. Dari Astra Auto Parts. So far gimana nih kinerjanya? Oke, jadi kalau kita ngelihat di slide yang pertama ini ya, sebetulnya kinerja dari Astra Auto Parts itu cukup bagus. Bisa dibilang kalau secara kuartalan itu ada pertumbuhan. Net revenue bertumbuh 8,2%, dan kalau kita ngelihat dari dua lini bisnis segmen mereka, yang utama yaitu trading segmen dan juga manufacturing segmen. Nah, yang kita lihat di sini adalah manufacturing segmen ini tuh bertumbuh cukup baik karena pertumbuhan penjualan mobil pada kuartal ketiga lebih bagus dibandingkan kuartal kedua. Jadi secara Q on Q ada pertumbuhan. Trading segment kita udah ekspektasikan akan flat karena purchasing power dari masyarakat yang belum memulih. Jadi kalau kita lihat ke bawah pun sebetulnya gross profit, operating profit, dan net profit as expected, mungkin net profit angkanya lebih tinggi sedikit karena adanya penjualan tanah yang bisa dibilang one off gain. Oke, nah setelah adanya update dari laporan keuangan ini, kira-kira ada nggak sih outlook yang berubah tentang auto ini? Oke, jadi sebetulnya kalau outlook yang berubah itu ada sedikit ya. Kalau kita lihat di slide kedua, sebetulnya outlook yang sedikit berubah adalah dari Gaikindo. Jadi Gaikindo merubah proyeksi mereka. Awalnya mereka proyeksikan 1,1 juta penjualan mobil, diturunin menjadi 850.000. Tapi kalau kita sudah turunkan sejak pada first half 2024, kita udah turunkan ke 850.000. Jadi sebetulnya bisa dibilang tidak begitu banyak perubahan. Perubahan yang sedikit kita ubah di sini adalah pada tahun 2024 ini beberapa hal seperti dari profit before income dan juga net profit kita ada naikkan karena adanya one off gain. Jadi ini one off gain yang tidak kita ekspektasikan untuk tahun ini, tapi ternyata ada muncul. Dan yang ketiga adalah adanya Gaikindo Jakarta Auto Week yang akan digelarkan pada bulan November. Nah, ini kalau kita lihat ekspektasinya akan banyak diskon, dan dengan demikian sales volume pun harusnya meningkat ya. Jadi ekspektasi kita ini akan bagus, dengan demikian profit dari manufacturing segment pun juga akan bagus karena manufacturing segment ini dia itu sangat correlated dengan penjualan mobil baru. Oke, jadi memang karena dari awal dari research Mirasat itu view udah agak dovish gitu ya. Tuh. Jadi ternyata ada unexpected happiness nih yang akan datang, mudah-mudahan ini memboost kinerja juga dari auto gitu ya, terutama ke 2025. Nah, kalau ngomongin soal valuasi dan rekomendasi dari tim research ini bagaimana? Oke, jadi untuk rekomendasi kita ada upgrade ya. Kalau kita lihat di sini, upgrade awalnya itu kita di hold, tetapi sekarang kita udah upgrade ke trading buy. Upgrade-nya ini target TP-nya kita naikkan juga dari 2.340 sekarang menjadi 2.540. Kita menggunakan 5-year DCF dengan asumsi yang sama bahwa penjualan mobil di kuartal terakhir ini akan bagus, dan di 2025 akan ada pertumbuhan, di mana proyeksi kita tahun 2025 penjualan mobil ada di 950.000. Menarik ya, di tengah market yang lagi bearish banget, ternyata ini di-upgrade malah ya jadi trading buy. Betul. Nice insight, thank you banget Chris untuk pagi ini. Oke, sahabat Mirasat, itu dia update dari Astra Auto Parts. Kita akan beralih ke Indonesia Market Update yang akan disampaikan oleh Arief Setiawan. Halo, selamat pagi Arief. Selamat pagi Mbak Linda.